Hadirin as'adakumullah. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, banyak amalan-amalan yang kita bisa lakukan sebagaimana yang diperintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari memperbanyak qiyamul lail, bukan sekedar sholat tarawih, witir, tapi juga memperbanyak sholat-sholat yang lain di malam-malam Ramadan. Juga iktikaf, sedekah, zakat, baca Quran, berbagi sesama, memperbanyak hubungan yang baik antar sesama, dan lain sebagainya. Satu di antara kebaikan-kebaikan yang disunahkan di Asrul Awakhir di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Hadirin asadakumullah. Baginda Nabi menyampaikan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Sedangkan ibadah dalam hasanah Islam bukan sekedar ibadah bergenre ritual, tapi juga ibadah yang bergenre sosial. Dalam fikih disebut ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah-ibadah ritual sebagaimana kita jalankan siang ini, sholat Jumat, dan ibadah-ibadah sosial, membantu orang bersedekah, berbuat baik, berkata-kata baik, bekerja, dan lain sebagainya. Dalam semua aktivitas, baik yang ritual maupun sosial, semuanya dimaknai ibadah. Dan baginda Nabi mengingatkan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jika kita melakukan peristiwa atau perbuatan amaliyah ritual, atau melakukan perbuatan muamalah, muasyarah antar sesama manusia yang kemudian kita sebut ibadah sosial, atau dalam istilah lain hablum minallah wa hablum minan nas, semuanya adalah ibadah. Dan ibadah-ibadah itu ibarat manusia. Jika manusia tidak ada otaknya, maka manusia itu pun dianggap bukan manusia atau tidak berarti dalam kehidupannya. Begitupun dengan ibadah. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Ibadah hablum minallah maupun hablum minan nas harus diberi otak. Diingatkan oleh Rasulullah, apa otaknya? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Otaknya adalah doa. Maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan, manakala kita beribadah tapi tidak menyertainya dengan doa, ibarat badan tanpa otak. Hadirin asadakumullah. Pentingnya doa ini sampai baginda Nabi mengibaratkan ia sebagai otak dalam satu sistem jasmani seseorang. Di 10 hari terakhir ini kita harus memperbanyak doa. Hadirin asadakumullah. Selain kita ketahui bahwa pentingnya doa ini sebagai otak dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, baginda Nabi juga mengingatkan ad-du'a silahul mu'min. Dia juga sebagai tameng, sebagai perisai bagi orang-orang beriman. Dan banyak lagi nas dalil yang menyatakan pentingnya doa. Ayolah hadirun. Terus kira-kira ayolah hadirun, masalahnya nih apa? Kita sudah tahu bahwa ini adalah perintah Nabi. Doa ini adalah sunnah, amalan sunnah. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran, Allah sampaikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku,
akan aku kabulkan. Masya Allah. Masalahnya ialah hadirun, kita kurang banyak doanya. Kita membatasi doa selepas aspek-aspek ritual saja. Habis sholat, doa. Sholat fardu 5 waktu. Habis sholat sunnah, nawafil, mungkin doa. Angkat tangan kita, melafadzkan doa-doa yang tertera dalam Quran maupun yang disunahkan Nabi. Habis sholat tarawih, doa. Witir, doa. Sholat malam, doa. Tapi terbatas di ibadah-ibadah ritual. Padahal Nabi menyampaikan ad-du'a umukhul ibadah. Ibadah oleh umat Islam itu bukan sekedar ritual, tapi juga hablum minan nas, ibadah-ibadah sosial. Bagaimana caranya? Kalau kita doa habis sholat sudah lumrah, padahal setiap amaliyah kita adalah ibadah yang harus disertai dengan doa. Ayol hadirun, asadakumullah. Caranya, ayol hadirun, menjadikan doa yang diperintahkan Nabi sebagai zikrullah. Caranya adalah zikir-zikir kita. Ini dibalik, tadi menjadikan doa sebagai zikrullah, menjadikan zikir-zikir kita sebagai ad-du'a, sebagai doa. Jadi langkah pertamanya, agar bukan hanya pasca ibadah ritual yang kita sertai dengan doa, tapi kita juga memposisikan ibadah-ibadah sosial pun harus disertai dengan doa. Dan baginda Nabi mencontohkan ketika orang bertemu mengucap assalamualaikum, doa. Masya Allah. Langkah pertama adalah menjadikan doa itu sebagai zikir atau zikir dengan doa. Langkah kedua, ya hadirun, jangan hanya kita terbatas dengan zikir jahri atau doa jahri. Zikir doa yang terdengar. Habis sholat mungkin yang mengamalkan doa berjamaah terdengar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi jangan berhenti di situ. Ada zikir khafi, ada doa khafi, ada zikir yang tidak terdengar oleh telinga kita sendiri, bahkan apalagi telinga orang-orang di sekitar kita. Ini yang harus dielaborasi, ini yang harus dikembangkan. Kita jadikan momentum Asrul Awakhir di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak sisi yang ini. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin." Tidak ada seorang muslim, seorang mukmin yang kemudian dia mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain tersebut. Artinya apa? Orang lain tersebut tidak tahu kita doain dia, tidak mendengar kita berdoa, tidak melihat kita qomat kamit baca doa, tidak melihat tangan kita terangkat baca doa untuk dia. Ila qalal malaku walaka bimithlin, kecuali datanglah seorang malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat doa yang sama. Artinya malaikat mendoakan kita bila kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain tersebut. Itu dari baginda Nabi. Ayol hadirin asadakumullah. Diperkuat oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul yang sangat cerdas. Beliau mengatakan bahwa aku lebih menyukai
mengingat Allah, berzikir kepada Allah di dalam hatiku daripada lewat lesanku dengan perbandingan 1:70. Masya Allah. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna asla du'ai minal qalbi wal lisan tabi'un lil qalbi. Aslinya doa itu bersumber dari hati, dan lesan ini yang mengucapkan doa hanya mengikuti hati. Masya Allah. Ayo hadirin asadakumullah. Ini yang harus kita kembangkan. Memperbanyak doa yang tidak terdengar, memperbanyak doa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, terhadap siapapun. Jangan pernah kita tidak mendoakannya. Dan itu terbukti bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum bertemu Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, dua Umar yang sangat memusuhi Nabi, beliau mendoakan agar dua di antara Umar itu, satu di antara dua Umar itu memperkuat Islam. Padahal mereka berdua sangat memusuhi Islam. Yang diinginkan adalah kehancuran Islam, terbunuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Allah buka pintu Umar bin Khattab dan Allah tutup pintu Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dan akhirnya Umar menjadi pendukung Rasulullah, pembela Islam, sebagaimana doa Nabi yang terbetik di dalam hati beliau. Masya Allah. Dan banyak lagi ayolah hadirun asadakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya penuh dengan doa-doa, sampai mengatakan tidak ada satu orang pun muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, maka kecuali datanglah seorang malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat hal yang sama yang mendoakan kita malaikat gara-gara kita mendoakan orang lain. Dalam Islam diajarkan mendoakan orang lain tidak perlu kenal dia dulu. Emang dia siapa? Kalau dia orang baik ya aku doakan. Padahal kenapa Allah tunjukkan orang-orang yang belum baik di hadapan kita? Kenapa Allah kenalkan kita dengan orang-orang yang mungkin belum mau sholat? Agar kita mendoakannya. Kalau kita hanya diam karena kata-kata kita sudah nggak mempan mengingatkan dia, kita tetap punya kewajiban menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau dia sudah tidak mau mendengar nasihat kita, tidak mau mengambil manfaat dari persahabatan dengan kita, masih ada ya hadirun kesempatan kita menjadi berbuat baik untuk dia. Apa itu? Dengan mendoakannya tanpa ia tahu dan tanpa kita laporan kepadanya bahwa kita mendoakannya. Masya Allah. Ayat hadirin asadakumullah. Kalau ini kita lakukan, jika setiap muslim mukmin saling mendoakan di dalam hatinya, meskipun lisannya terkatup, mulutnya terkatup, lisannya tidak bunyi satu kata pun, tapi hatinya selalu berdoa, lihat fenomena apapun, mendengar masalah apapun, bahkan hatinya terbersit apapun, selalu mengikutinya dengan doa. Ibarat kalau kita mengomentari orang di dalam hati kita nih, kita lihat orang masih muda tapi kayak nggak punya adab, kurang sopan terhadap orang tua, kita tidak kemudian mengingatkan dia, hei kamu harus berbuat baik, bukan begitu, tapi hati kita langsung mendoakan, ya Allah kasih dia bimbingan, ya Allah bimbinglah agar dia menjadi pemuda remaja yang berakhlakul karimah, mendoakan kedua orang tuanya, berbakti dan menjadi hamba-Mu yang husnul khatimah, dan pertemukan kami di surga-Mu ya Allah. Masih banyak doa-doa lagi yang kita bisa ucap tanpa harus dia tahu. Kenapa? Perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ayolah hadirun, asadakumullah. Di 10 hari terakhir Ramadan ini, mari kita jadikan momentum. Bukan sekedar kita baca Quran, bukan sekedar kita sholat malam, bukan sekedar kita bersedekah, zakat, zikir, ya, tarawih, bersedekah, berbagi, dan lain sebagainya. Tapi kita juga mengelaborasi, menjadikan ini momentum untuk memperbanyak kembali doa. Jangan pernah ada sedetik pun waktu yang kita lewati tanpa hati kita mengucapkan doa. Barakallahu fikum jami'an.